Halo, perkenalkan nama saya Yuliana, saya dari kelas MN22G. Dari sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Tentang sejarah akuntansi manajemen, Amerika mulai berkonsentrasi dalam pengembangan teknologi produksi yang berkapasitas besar. Para manajer dan insinyur pada perusahaan metal telah menyebarkan untuk menghitung relevan produk cost yang disebut scientific management. Prosedur ini dipakai untuk menganalisis produktivitas dan keuntungan suatu produk. Akan tetapi seiring berkembangnya pemikiran akuntansi, maka setelah tahun 1914, mekanisme tersebut mulai hilang dan praktik akuntansi perusahaan. Setelah Perang Dunia Pertama, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam perusahaan besar atau loss relevance. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi yang berafiliasi dengan proses produksi utama, transaksi dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Setelah tahun 1925, informasi yang dipakai oleh manajer menjadi lebih sederhana dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah menyebarkan mekanisme akuntansi manajemen menyerupai yang dikenal sekarang. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun, akuntan akademis berusaha untuk mengembalikan relevansi antara informasi cost accounting dengan informasi akuntansi keuangan. Usaha tersebut memakai model perusahaan manufaktur sederhana, homogen dengan perusahaan tekstil abad 19, dan dalam rangka mengatasi kasus produksi, akademisi menyusun ulang informasi pelaporan kos persediaan. Meskipun demikian, model tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan kasus faktual yang dihadapi oleh manajer. Akan tetapi hal tersebut dimafhumkan dalam rangka mempermudah bagaimana informasi kos yang berasal dari laporan keuangan sanggup dibentuk relevan dengan pengambilan keputusan kos atau cost management. Mulai tahun 1980-an hingga sekarang, akuntansi manajemen mengalami masa perkembangan yang pesat dengan kiprahnya sebagai pendamping akuntansi keuangan. Johnson dan Kaplan menulisnya dalam Relevance Loss atau The Rise and Fall of Management Accounting. Lalu di sini ada pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sekali disebut sebagai akuntansi manajerial dan dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi keuangan dan sumber daya untuk digunakan oleh tim internal organisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, informasi dan laporan keuangan seperti faktur dan raca keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan guna mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat. Mengendalikan perusahaan serta mengembangkan bisnis ke jalur yang sesuai berbeda dengan akuntansi keuangan yang mengumpulkan data akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk mengetahui kualitas suatu bisnis berdasarkan metrik operasional guna membuat rencana bisnis terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Keberadaan manajer akuntansi merupakan cara bagi perusahaan dalam membedakan, memeriksa, menguraikan, dan juga memberikan data dari para akuntan kepada atasan mereka untuk membantu mencapai tujuan bisnis perusahaan terkait. Informasi yang dikumpulkan dari kegiatan ini mencakup suatu bidang akuntansi dengan tujuan mendidik administrasi perusahaan mengenai tugas-tugas bisnis yang mengidentifikasi dengan pengeluaran keuangan dan keputusan yang dibuat oleh organisasi. Akuntan menggunakan rencana untuk mengukur keseluruhan strategi operasional perusahaan. Itulah alasan mengapa sebuah perusahaan amat membutuhkan akuntan yang lihai dalam melakukan manajemen akuntansi. Dapat dikatakan bahwa nasib perusahaan ini cukup bergantung terhadap kepiawaian akuntan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Pemahaman mengenai manajemen akuntansi sendiri tentunya akan lebih baik dipelajari di jurusan akuntansi. Namun jika dari yang tertarik untuk mempelajari dasar-dasar manajemen akuntan bisa mencoba membaca buku dari akuntansi manajemen. Lalu di sini ada ruang lingkup akuntansi manajemen. Adalah sebuah yang dibutuhkan para manajer rangka mengendalikan operasional organisasi. Tentu masing-masing manajer karena tugas mereka lain butuh informasi yang berbeda-beda pula. Contohnya sebagai berikut. Manajer keuangan, mereka butuh informasi seperti pendapatan modal, beban biaya, tingkat pengembangan investasi, hasil keuangan, dan sejenisnya. Lalu ada manajer produksi, mereka membutuhkan rincian yang biaya seluruh proses produksi seperti beban tenaga kerja, biaya overhead, dan lain-lain.
Lalu ada manajer pemasaran, namanya yang mereka butuhkan adalah berapa biaya yang dihabiskan untuk menciptakan produk, kemudian biaya lain seperti ongkos promosi. Lalu ada top manajemen, mereka butuh informasi yang relatif lebih umum dari akuntansi manajemen seperti ekspansi usaha dan diversifikasi produk atau kebijakan investasi lain. Top manajemen juga butuh informasi akuntansi berupa pengukuran kinerja perusahaan, ini biasa disebut balance scorecard. Lalu ada tujuan akuntansi manajemen. Menyajikan data penting. Tujuan nomor satu akuntansi manajemen adalah untuk menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih baik. Lalu bisa mempermudah perencanaan bisnis, menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola perencanaan bisnis yang menetapkan tujuan dan keputusan apa yang perlu diambil untuk masa mendatang. Lalu ada alat pengambilan keputusan, dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen seperti analisis biaya dan laba, pengendalian anggaran, laporan aliran dana, dan masih banyak lagi, sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan sebaik dan seefektif mungkin. Lalu bisa memotivasi organisasi untuk merencanakan tindakan terbaik serta mengukur efektivitas kinerja karyawan. Akuntansi manajemen dapat menjadi alat motivasi yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya juga memotivasi organisasi secara keseluruhan. Lalu bisa mengontrol kinerja organisasi, menetapkan standar dan memperhitungkan anggaran. Akuntansi manajemen dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja sehingga apabila terjadi laporan penyimpangan maka tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Lalu ada fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan data vital, berfungsi sebagai sumber data penting yang dapat membantu memprediksi pertumbuhan bisnis sehingga para pembuat keputusan tahu langkah-langkah pengembangan bisnis apa saja yang perlu diambil. Lalu bisa sebagai media komunikasi, memerlukan jenis informasi yang berbeda. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk membangun komunikasi antara manajemen puncak, menengah, dan bawah. Lalu ada alat pertimbangan yang akurat, dapat dihasilkan dari akuntansi manajemen disajikan dalam bentuk perbandingan, rasio, dan prediksi yang terukur sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat. Lalu bisa memfasilitasi tujuan bisnis, membantu untuk merencanakan tujuan dan strategi dalam meraih pencapaian seefektif dan seefisien mungkin. Lalu bisa memastikan informasi yang andal, pengambilan keputusan yang terbaik. Akuntansi manajemen tidak hanya membatasi dirinya pada data-data keuangan saja, tapi juga menggunakan informasi lainnya yang dikumpulkan dari survei, komplikasi statistik, catatan teknik, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem informasi akuntansi manajemen, adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Dikutip dari Hansen dan Momon 2006-4. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terkait oleh suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari masukan atau proses bahkan keluaran. Sistem akuntansi manajemen atau SAM adalah suatu mekanisme pengawasan organisasi yang dapat memudahkan pengawasan dengan cara membuat laporan dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja dan setiap komponen-komponen organisasi. Bowes dan Bennett 2000 dalam FV 2004 menyatakan bahwa SAM adalah sistem formal yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer. SAM atau sistem informasi manajemen merupakan suatu kontrol organisasi serta merupakan sistem yang efektif dan menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Sistem akuntansi manajemen yang mengumpulkan data operasional dan finansial, memprosesnya, menyimpannya, dan melaporkannya kepada pengguna. Salah satu produk yang dihasilkan oleh SAM adalah informasi akuntansi manajemen seperti pengeluaran yang terjadi dalam Departemen Operasional, perhitungan biaya produksi, jasa, dan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang diinginkan manajemen, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan pengelanjutan, lalu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu ada etika dalam akuntansi manajemen, adalah disiplin ilmu yang berkenan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan,
biaya produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Carter Institute of Management Accountant yaitu penyatuan bagian manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja. Akuntan manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis. Maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dan pencapaian sasaran. Lalu pengevaluasian mempertimbangkan implikasi-implikasi historisal dan kejadian-kejadian diharapkan serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Lalu ada pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas yang organisasi dan sumber-sumbernya. Menjamin disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Pelaporan eksternal ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang berdasar dari pelaporan eksternal. Lalu ada peran akuntansi manajemen. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pengumpulan kinerja akuntansi manajemen. Lalu ada pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada pengendalian biaya mengendalikan biaya. Terima kasih.